Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotijah, NIM saya 6422162. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional sebagai kondisi di mana kondisi ini merupakan terintegrasi dalam bernegara, bagaikan kondisi ketahanan nasional di tengah globalisasi. Nah, bagaimana cara negara bangsa menghadapi ancaman globalisasi tersebut guna mencapai tujuan bangsa? Jadi nih, globalisasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalis, yang berarti menyeluruh. Kata imbuhan ization yang berarti proses. Globalization kemudian diartikan sebagai proses mendunianya sesuatu. Dengan demikian, dikutip dari buku Manajemen Pemasaran di Era Globalisasi 2020, Hadion Wijoyo menjelaskan pengertian globalisasi secara etimologi adalah suatu proses ketahanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai proses yang mendunia, globalisasi membawa nilai-nilai yang diikuti oleh semua orang di setiap bangsa. Hal tersebut mencakup nilai sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Meskipun memiliki banyak dampak positif, tetapi globalisasi juga menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa. Pasalnya, negara-negara di belahan bumi utara yang memiliki teknologi lebih maju membutuhkan bahan baku dari negara-negara di bumi selatan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, setiap negara harus bekerja sama untuk mengendalikan globalisasi dan menciptakan hukum internasional yang seimbang antara negara maju dengan negara berkembang. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di setiap bidang. Nah, yang pertama itu menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, bisa menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, ada mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, itu memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadi masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Kemudian yang keenam, ada berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Kemudian yang keenam, ada meningkatkan kualitas nilai, keimanan, dan moralitas masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, ada selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Selanjutnya ini ada upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra dan kesungguhan kualitas produk. Kemudian yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, memiliki dan memanfaatkan alat komunikasi serta tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah.
Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebih agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasana budaya. Sekian dari saya, terima kasih.